Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya akan melanjutkan bahasan tema dari belajar dari Abraham. Part yang kedua. Saudara bilang, loh kok udah yang kedua pendeta? Karena sudah ada part yang pertama. Untuk jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat menyaksikan live streaming yang sebelumnya, jemaat dapat lihat di channel YouTube GBI HMJ. Part yang pertama dari tema belajar dari Abraham. Mari kita mulai dari Kejadian pasal 22. Ayat 16 sampai dengan 18. Karena di dalam pembahasan ini saya ingin coba kita melihat apa sih kunci rahasia kenapa Abraham diberkati. Apa spesialnya Abraham di mata Tuhan. Dan saya percaya kunci itu dapat kita kerjakan juga. Kita lakukan dan kita juga akan melihat perkenanan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kejadian 22, 16 sampai dengan 18. Tim media dari GBHMJ akan selalu menayangkan ayat-ayat yang sudah saya persiapkan. Jadi jemaat yang di rumah atau yang lagi dalam perjalanan, saudara dapat melihat dan ikut sama-sama kita membaca firman Tuhan. Ayat 16, sama-sama perhatikan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk, apa katanya, menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku, saya mau tanya, huruf A di sana kecil atau besar? Yes, huruf besar, berarti manusia atau Tuhan? Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau sama-sama berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi termasuk kita di Indonesia akan mendapat berkat. Amin. Karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi saudara, Abraham adalah salah satu sosok yang sangat berpengaruh. Bahkan kisahnya atau namanya seringkali diulang terus di dalam perjanjian baru. Abraham adalah salah satu gambaran orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan itu bukan cuma di masa-masa tertentu. Alkitab catat sampai putih rambutnya, sampai masa tuanya Abraham tetap diberkati. Makanya gembala Bapak Pendeta Helmianto, beliau selalu mengingatkan dalam penyampaian khotbah, kita tuh kalau diberkati itu bukan cuma sekali, kalau bisa terus menerus. Karena juga doa Daud pernah berkata, apa yang sudah diberkati sampai selama-lamanya. Sampai kita umur udah lanjut, sampai memutih rambut. Coba lihat Alkitabnya, Yesaya 46 ayat yang keempat. Karena ada banyak bilang, saya sih udah tua pendeta, biar anak-anak saya yang diberkati. Salah, konsepnya kita diberkati seumur hidup. Lihat Yesaya 46 ayat yang keempat, dikatakan sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Makanya jadi kalau saudara udah mulai putih rambut, jangan dicet. Karena kalau dicet nggak digendong-gendong sama Tuhan. Jadi Alkitab bilang sampai memutih rambut Tuhan yang gendong. Sama seperti Abraham. Abraham ini mendapat perlakuan yang spesial saudara. Bukan karena dia lebih spesial dari orang lain. No, tapi karena ada sikap hati, perbuatan yang berbeda dari orang-orang sezamannya. Nah saya mau rahasia Abraham ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya yakin siapapun engkau yang menyaksikan live streaming ini, kita mau hidup dalam berkat dan janji Tuhan yang tergenapi. Karena itu ada beberapa hal. Kalau saudara lihat di part yang pertama, saya bahas satu poin. Apa sih kunci Abraham sangat diberkati? Nanti saudara bisa lihat lagi di channel YouTube GBHMJ. Jawabannya sederhana, karena Abraham bergaul karib. Alkitab sampai katakan dia sahabat Allah. Bagaimana kita menjadi sahabat Allah? Melalui doa. Hari-hari ini gereja GBHMJ mengajarkan doa, pujian, penyembahan firman. Saudara tidak dituntut untuk masuk dalam dunia sekolah tinggi teologi. Kalau mau puji Tuhan tidak apa-apa. Tapi bukan sebuah keharusan. Alkitab bahkan nggak berkata orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang melayani dari pagi sampai malam. Tidak. Tapi mereka yang memiliki hubungan. Ada keintiman antara kita dengan Allah kita. Nah yang poin kedua saya mau catat beberapa pembelajaran dari Abraham dengan gambaran yang berbeda. Karena memang Abraham tuh pengaruhnya besar. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Coba lihat Galatia pasal 7. Galatia pasal 3 ayat 7 maksud saya. Galatia 3 ayat yang ke-7. Alkitab sampai bilang begini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, apa katanya? Mereka itulah anak-anak Abraham.
Abraham itu kenapa anaknya banyak sekali? Makanya dia disebut dengan istilah Bapa segala bangsa. Anak-anak punya lagu zaman dulu itu, Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Karena memang Abraham diberkati Tuhan dengan janji yang diucapkan Tuhan berkali-kali. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, Tuhan itu berjanji kepada Abraham itu bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali saudara. Dan Tuhan terus mengulang apa yang menjadi perjanjiannya. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati keturunanmu, bahkan dari keturunanmu bangsa-bangsa juga terberkati. Salah satu yang paling terkenal, coba kita lihat Kejadian 22, kita kembali lihat ayat yang tadi, ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan, apa kata Alkitab, mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Makanya kalau kita doa berkat, saudara suka dengar hamba Tuhan seringkali memakai atau mengutip kalimat ini. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Amin. Kita belajar yang kedua, apa yang dapat kita lihat dari sosok Abraham? Apa kunci rahasia Abraham diberkati? Part yang kedua, Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita mulai masuk poin. Pada tema ini saya menyiapkan 2 poin. Kita masuk poin yang pertama, Kejadian 22 1 dengan 5. Kalau saudara lihat pakai Alkitab, di atas perikop ini dijudulkan kepercayaan Abraham diuji. Ini bukan ayat yang asing, saya percaya setiap jemaat sudah hafal kisahnya. Ayat yang pertama dari Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham, iya Tuhan. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, kalau saudara lebih jeli lagi, pada zaman itu Abraham anaknya ada berapa? 1 atau 2? 2. Karena sebelum Ishak sudah ada anak yang pertama namanya Ismail. Tapi Tuhan tahu sayangnya Abraham antara Ishak dengan Ismail itu berbeda. Kenapa? Karena Ishak didapat dari istri yang sah, dari Sarah. Makanya Tuhan tetap bilang, ambillah anakmu yang tunggal. Yang Tuhan pakai penekanan lagi, yang engkau kasihi, yakni Ishak, disebut namanya sama Tuhan. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau saudara datang ke tanah perjanjian, Bukit Moria itu sekarang ada di daerah Yerusalem. Saudara nanti bisa datang di sana, di salah satu kawasan masjid besar. Di situ ada satu tempat khusus. Jadi itu tempat di mana menurut histori Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan. Itu di Bukit Moria, sekarang ada di daerah Yerusalem. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, perhatikan, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami, perhatikan, dia pakai kata kami. Abraham nggak bilang aku akan kembali, tapi kami kembali kepadamu. Yang pertama, apa rahasia? Apa yang kita dapat pelajari daripada Abraham? Abraham adalah orang yang mendengar, mengerti dan melakukan. Saya akan bahas spesifik 3 kata ini. Mendengar, mengerti, melakukan. Setiap kita hafal kisah Abraham. Karena ini kisah yang biasa kita dengar sejak kita sekolah minggu. Banyak hamba Tuhan dalam setiap penyampaian khotbah, mereka mengambil kisah Abraham sebagai bagian dari penjelasan khotbahnya. Tapi tahukah saudara, kisah Abraham itu sebenarnya nggak sesederhana yang sering kali kita dengar. Kalau saudara coba gali, saudara coba lihat dan tafsirkan lebih teliti, ada hal-hal yang kita akan bilang, wow, luar biasa. Inilah alasan kenapa Tuhan melihat Abraham dengan lebih spesial dibanding dari yang lain. Kita kalau bicara tentang Abraham, kita hanya seringkali terkunci dalam istilah ketaatan. No, sebenarnya Abraham bukan cuma bicara tentang ketaatan. Kita mulai masuk dalam pembelajarannya. Dalam kisah ini kisah yang cukup menarik. Karena Abraham bukan cuma mendengar, dia juga mengerti dan melakukan dengan segera. Sama-sama bilang sama saya, segera.
Di ayat pertama Tuhan bilang Abraham. Abraham dengar dan langsung menyaut, iya Tuhan. Tuhan di ayat yang kedua menyampaikan apa yang menjadi tugasnya. Ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasih, disebut lagi namanya Ishak. Ayat yang ketiga, ini dia kuncinya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Permintaan Tuhan kepada Abraham itu permintaan yang sangat berat. Why? Karena Abraham menunggu keturunan, resmi keturunan dari istri yang sah itu dengan waktu yang sangat lama. Saudara bisa bayangkan gak? Apalagi yang berharga bagi Abraham. Dia sudah usianya sudah tua. Harta sudah dia nikmati. Kekuasaan, otoritas, daerah besar sudah dia miliki. Cuma satu, dia cuma ingin lihat keturunan. Karena dia berkata kepada Tuhan di ayat-ayat dan pasal sebelumnya. Aku punya semuanya Tuhan. Tapi aku sudah tua. Kepada siapakah nanti akan kuwariskan? Masakan kepada bujangku laki-laki dan kepada anak-anak perempuan. Maksudnya para pembantu ya bahasa kasarnya. Asisten-asistennya Abraham. Abraham bilang aku punya harta banyak. Tapi kepada siapa akan kuteruskan dan kuwariskan hartaku ini? Maka ketika Ishak lahir, saya percaya ini sukacita yang paling besar yang pernah dimiliki Abraham. Tapi Tuhan bilang apa? Serahkanlah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Yang menarik, Abraham gak adu argumen dulu sama Tuhan. Abraham gak tanya why God. Abraham gak bilang dan Tuhan jangan anak lah, unta aja, unta gimana unta? Atau sapi, atau emas lah ku berikan. Kenapa saya katakan ini? Karena di pasal sebelumnya, kalau saudara lihat di video saya di part yang pertama belajar daripada Abraham. Abraham bisa menawar kepada Tuhan. Bahkan dengan cara yang aneh. Abraham bilang, Tuhan kalau ada 50 orang percaya, apakah engkau akan menghancurkan? Tuhan bilang enggak. Dia tawar lagi 45, dia tawar lagi 40, dia tawar 30, sampai dia tawar hanya 10 orang. Abraham punya kespesialan untuk tawar menawar dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta anaknya, dia tidak tawar menawar. No, bukan cuma itu. Alkitab katakan pagi-pagi benar dia bangun. Kenapa dia bangun? Dia gak ingin buat heboh orang-orang di sekitarnya. Karena saya yakin betul Ishak adalah anak yang bukan cuma disukai oleh orang tuanya. Ishak disukai oleh semua orang yang tinggal bersama dengan Abraham. Ishak anak spesial. Dia bangun pagi-pagi, dia hanya ajak 2 bujangnya. Saya mau tanya, Abraham lapor gak sama istrinya? Tidak. Saudara bisa bayangkan gak kalau dia ngomong sama istrinya? Karena di pasal sebelumnya apapun yang Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham cerita ke Sarah. Tapi untuk yang satu ini, untuk peristiwa yang kali ini, Abraham gak cerita. Kenapa? Karena Abraham tahu istrinya gak akan rela memberikan anak yang didapat di usia tua dengan cara yang mustahil. Cara yang gak mungkin bisa dapat, lalu dia mau serahin sama Tuhan. Abraham gak tanya sama istrinya. Abraham gak tanya sama rekan-rekannya, gimana ya saya bawa gak? Karena semua orang akan berkata jangan berikan anakmu kepada Tuhan. Karena itu dia pagi-pagi benar, tanpa komunikasi dengan siapapun, dia jalan membawa Ishak dan hanya dengan 2 bujangnya. Bahkan sebelum dia sampai ke Bukit Moria, ayat yang ke-20, perhatikan. Ayat yang ke-20, pasal 22 ayat yang ke-5, perhatikan dalam ayat ini. Kejadian 22 ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujang itu. Jadi 2 bujang yang dibawa. Abraham bilang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak. Jadi cuma Abraham dan Ishak pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham gak bilang apa yang akan dia lakukan kepada Ishak. Abraham bilang kami akan tetap kembali kepadamu. Kenapa? Karena kalau 2 bujang ini tetap ikut sampai Bukit Moria, saya percaya mereka akan menahan, mencegah Abraham mempersembahkan Ishak. Karena itu dia tinggal 2 bujangnya. Itu yang saya katakan, mendengar, mengerti, melakukan. Pak, Bu, kekristenan itu gak dibutuhkan kesempurnaan dari kita. Tuhan juga tahu kok kita penuh kekurangan, kelemahan. Tuhan tahu kok kita adalah makhluk yang terbatas. Yang Tuhan mau lihat seringkali bagaimana kita memiliki ketaatan. Bukan karena engkau tahu ya rencana Tuhan, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan. Abraham itu orang yang percaya. Bukan karena dia paham siapa Tuhan atau dia mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan. No, tapi dia percaya kalau Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia imani tidak akan pernah mempermalukan atau mengecewakan. Itu Tuhan kita, saudara. Di dalam kekristenan hari-hari ini saya pelajari ada beberapa hal, saudara. Ada 5 model orang Kristen hari ini. Yang pertama adalah orang yang tidak mau mendengar. Jadi kalau ada firman, ada kebenaran, dia gak mau dengar. Memang dia tutup telinganya. Dia nggak mau ikut, dia nggak mau dengar, dia nggak mau tahu. Itu model yang paling pertama. Yang kedua, mereka mendengar tapi tidak peduli.
Ada orang yang dengar firman tapi nggak peduli apa isinya. Dia dengar aja tapi dia nggak peduli. Yang ketiga, ada orang Kristen modelnya dia mendengar tapi dia nggak mengerti. Itu yang kalau Yesus katakan kepada murid-murid, disingkapkan, tertutup baginya. Makanya Yesus kalau menyampaikan kebenaran selalu memakai perumpamaan. Jadi ada yang mendengar tapi juga dia nggak mengerti apa maksudnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mereka yang mendengar, mereka mengerti tapi tidak melakukan. Tapi yang paling luar biasa adalah yang kelima, model yang paling akhir. Dia mendengar, dia mengerti, dia melakukan. Mana yang paling repot, saudara? Yang paling gawat itu yang keempat. Dia mendengar, dia mengerti, tetapi tidak mau melakukan. Siapa yang sering kali seperti itu? Kita di hadapan Tuhan. Kita rajin ibadah nih di GBHMJ. Kita dengar penyampaian dari gembala kita, dari wakil gembala, dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kita ngerti sering kali pesan Tuhan dalam setiap penyampaian firman. Tapi yang repotnya kita tidak mau melakukan. Kita mulai berargumen. Kita mulai excuse gitu. Kita udah denger nih tentang pengampunan. Kita ngerti nih kenapa kita harus ngampunin. Tapi kenapa kita gak lakukan? Kita mulai berasumsi. Ya saya kan juga tersakiti pendeta. Saya kan udah dirugikan. Enak banget dong dia tiba-tiba terima pengampunan. Disinilah letak kenapa engkau tidak pernah terima berkat seperti seorang Abraham. Ada banyak orang dengar tentang penjelasan, mari milikilah kejujuran, mari tanamkanlah kejujuran dalam bisnis, usaha, dagang. Kita mulai berargumen, kalau saya jujur-jujur kapan untungnya pendeta? Kapan saya kayanya kalau saya jujur-jujur terus? Lama-lama saya jadi orang susah. Disinilah kenapa engkau bertanya, kenapa ya usaha saya gak pernah terberkati? Kita dengar firman Tuhan mengajarkan, ayo berjuang, ayo jalani hidup ini dengan bersyukur. Kita mulai bilang, pendeta gak tahu sih hidup saya seperti apa. Pendeta gak ngalamin sih apa yang sedang saya alami. Disinilah kenapa engkau gak pernah lihat berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena kita cuma mendengar, kita bisa mengerti tapi tidak melakukan. Banyak kita gagalnya di sini saudara. Saya percaya kok, kita itu tahu maksud Tuhan itu baik. Tapi karena kita terlalu banyak berargumen, kita gak pernah lihat reward yang Tuhan sudah sediakan di balik setiap perintah-perintahnya. Contoh paling sederhana. Tuhan di gereja ini ajar doa, pujian, penyembahan. Itu aja susah. Ada banyak orang bilang begini, ya saya mah gak biasa puji-pujian pendeta. Soalnya suara saya jelek. Buat Tuhan mah bukan masalah suaranya. Saudara nonton gak yang lagi viral tuh? Aduh saya kalau lihat video tuh ngakak sekali, bener. Aduh saya ngakak banget. Jadi ada orang kesaksian. Jadi tim, bukan tim ya, kelompok bapak-bapak kan ada yang suka paduan suara gitu kan. Kan biasanya kan, ayo bapak-bapak puji-pujian, maju ke depan gereja. Nah mereka kan seringkali ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Jadi nanti pulang lihat ya, itu videonya udah kocaknya minta ampun. Jadi ini bapak-bapak, jadi mereka nyanyi, lagunya tuh lagu ini, refnya tuh, jadikan aku, kan kalimat berikutnya mesbah doamu, pokoknya gitulah. Jadi nggak tahu karena ngaco, mereka jadi salah atau misalkan mereka nggak connect, mereka nyanyinya gini. Jadikan aku putri sejati. Saya waktu lihat rekaman itu, saya lihat itu bapak-bapak saling lihat-lihat kan nadanya mirip-mirip kan. Jadikan aku putri sejati. Saya mau tanya, apa Tuhan laknat semuanya? Apa Tuhan kutuk? No. Setiap kita tuh penuh dengan kekurangan, tapi yang Tuhan mau lihat dari kita adalah kesungguh-sungguhan kita melakukan firman-Nya. Di gereja tuh banyak yang unik-unik ya kan? Ada ya dulu lagunya tuh apa namanya, seperti rusa ya. Kan Well suka gitu kan, pria bernyanyi, wanita berdoa. Jadi waktu lagu seperti rusa rindu, dia mulai bilang yang wanita berdoa, yang pria seperti rusa. Apa masalah? Tidak. Saya ada satu kejadian nyata. Saya pelayanan di salah satu gereja. Jadi karena keterlambatan, jarak dan kemacetan, jadi ini worship leader nyanyi terus. Mungkin dia udah habis bahan ya, nyanyi udah diulang-ulang, dia udah kesaksian setengah khotbah. Saya belum datang-datang. Nah pas saya datang itu, jadi waktu saya datang duduk, mungkin dia udah ngelindur, dia nyanyi lagu ini. Yesus pegang
erat tanganku. Jadi dia udah salah ngomong, dia bilang gini, Yesus pegang erat mic-ku. Mungkin dia pikir dalam hati dari tadi, duh Tuhan saya udah gak tahu lagi mau nyanyi apa nih, pendeta belum datang-datang. Dia akhirnya bilang Yesus pegang erat mic-ku. Tapi buat Tuhan, ketidaksempurnaan kita tidak berarti selama kita punya kesungguhan. Anak saya itu kalau berdoa tuh ngaco. Anak saya itu kalau berdoa sapi-sapi lah, bebek-bebek lah. Apakah Tuhan marah? Tidak. Begitu juga kepada setiap kita. Selama kita mau dengar apa yang Tuhan mau. Betul, yang kita kerjakan seringkali gak sempurna. Tapi justru karena kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara, Tuhan yang sempurnakan. Jadi yang pertama apa yang kita belajar dari Abraham, dia pribadi yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Yang kedua, ini bagian yang paling luar biasa dari seorang Abraham. Kejadian 13, 7 sampai dengan 9. Waktu saya gak panjang, tapi saya ingin setiap jemaat Tuhan dapat dengar pesan ini. Kejadian 13, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Perhatikan, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat yang terakhir yang bisa baca, saudara sama-sama. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Perhatikan ini kalimat yang luar biasa. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Biasanya kita belajar dari Abraham tentang ketaatan, tentang keimanan. Poin yang terakhir dari part yang kedua, belajar dari Abraham, saya catat apa yang kita lihat dari Abraham. Mengalah. Pernah mengalah, saudara? Pernah? Pak, bapak-bapak pernah mengalah? Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ibu pernah mengalah? Tiap hari itu yang saya alami, pendeta. Itu dia. Saking terkenalnya kalimat ini sampai ada lagu. Mengapa selalu aku yang mengalah? Mengalah adalah bagian yang paling tidak enak untuk dilakukan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Kita seringkali berpikir kita punya hak, harkat, derajat, dan martabat. Mengalah artinya merendahkan diri. Mengalah artinya apa ya? Menahan ego kita. Tapi seringkali kunci berkat adalah ketika kita mengalah. Waktu Abraham dipanggil Tuhan dan Tuhan berkata, tinggalkan sanak keluargamu. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham diajak Lot. Lot jadi sukses, jadi terberkati karena dia ikut sama Abraham. Karena berkat itu mengalir ya, berkat itu impartasi. Tapi karena keduanya semakin besar, tempat di mana mereka mengembalakan kambing domba, rumputnya kurang, habis. Jadi pertengkaran. Abraham bilang dengan luar biasa. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Saya mau tanya, yang bikin Lot diberkati siapa? Abraham. Tapi Abraham dengan rendah hati. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Pak, Bu, saudara bisa bayangkan gak? Karena mengalahnya Abraham, ini yang menjadi kunci dia diberkati. Lebih repotnya, Lot gak tahu diri. Saya jujur aja ngomong, Lot gak tahu diri. Mestinya kan dia berpikir ya, oh ya paman saya ngajak sama saya. Ya udah paman mau suruh saya kemana? Enggak. Kejadian 13 ayat yang 10-11. Saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan ayat ini. Kejadian 13, 10-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh rembah apa? Yordan. Jadi kalau saudara datang ke daerah Yordan pada waktu itu cukup hijau gembur gitu karena dia dekat dengan sungai itu, bukan sungai, danau itu, danau Yordan itu. Dikatakan berikutnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi kalau hari ini, maaf ya saudara, kalau saudara masuk ke tanah perjanjian lewat daerah Yordan, itu nggak seindah yang kelihatannya. Berbeda, sekarang gersang sekali. Yang paling diberkati justru daerah tempat di mana Abraham mengambil alih. Karena ayat yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Tetapi Abraham mengalah. Abraham karena dia mengalah, dia menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati. Kejadian 13, 14, 17. Ini ayat yang terakhir kita sebelum saya tutup. Perhatikan.
Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk apa? Selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Yang menggerakkan Tuhan memberkati Abraham salah satunya, dia punya hati yang mengalah. Pak, Bu, pesan saya singkat di akhir khotbah saya. Milikilah hati yang mengalah. Betul engkau yang benar. Betul seringkali memang itu hakmu. Tapi ada kalanya Tuhan melihat ketika engkau merendahkan hati, seperti janji Tuhan, mereka yang direndahkan akan ditinggikan. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pesan firman yang sudah kami dengar pada live streaming saat ini Tuhan. Kami yakin engkau bekerja di hati kami, mengingatkan kami untuk kami melihat sosok Abraham. Apa kunci rahasianya? Yang pertama, karena dia adalah orang yang mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan segera. Yang kedua, karena dia punya hati yang mau mengalah. Ajar kami Tuhan untuk lebih bijak dalam langkah-langkah hidup kami, sehingga kami memiliki perkenanan di hadapan-Mu. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Siapapun yang mendengar firman ini, biarlah firman itu berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya.